Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktavia, NIM 21010200020 dari program studi akuntansi semester 7 pada mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, sarjana ekonomi Magister Sains. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian akhir semester yang terdiri dari 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Dalam mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian, tentunya harus memperhatikan fenomena yang terjadi di perusahaan manufaktur terkait variabel kinerja environmental, social, and governance atau ESG, kinerja keuangan, dan kekuatan CEO sebagai variabel moderasi. Data yang terkait dengan variabel penelitian tentunya dapat menjadi data pendukung dalam melakukan identifikasi masalah yang bertujuan untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan di perusahaan manufaktur selama periode yang telah ditetapkan. Apabila terjadi peningkatan atau penurunan terkait data variabel penelitian ini akan menjadi fenomena yang kemudian dapat diidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Yang pertama yaitu ada teori dan konsep ini harus relevan. Penelitian ini melibatkan konsep kinerja environmental, social, and governance atau ESG, kinerja keuangan dan kekuatan CEO yang harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang hubungan antar variabel. Variabel moderasi untuk kekuatan CEO ini menggunakan teori kepemimpinan atau teori agensi, sedangkan kinerja ESG dan kinerja keuangan menggunakan teori stakeholder dan teori legitimasi. Yang kedua yaitu indikator dan keandalan data variabel. Indikator dan data yang digunakan dapat diukur dengan jelas dan instrumen pengukurannya terbukti valid dan reliable. Misalnya, indikator yang digunakan untuk variabel kinerja ESG sesuai dengan standar internasional dan pendekatan kuantitatif. Variabel kinerja keuangan menggunakan indikator rasio ROA dan variabel kekuatan CEO menggunakan indikator lamanya masa jabatan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu ada kesesuaian metodologi dengan tujuan penelitian. Metode yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menguji hubungan antara kinerja ESG, kinerja keuangan, dan kekuatan CEO. Misalnya, model regresi data panel digunakan untuk model yang melibatkan variabel moderasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Anda akan mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan. Jelaskan. Untuk teori dan konsep relevan ini diberi bobot 40-50%. Dan kenapa diberi bobot lebih tinggi? Karena teori yang mendasari penelitian akan membentuk kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Jika teori yang digunakan tidak relevan, maka hubungan antar variabel tidak akan dapat dijelaskan dengan baik meskipun data dan metodologi lainnya sudah kuat. Yang kedua, untuk indikator dan keandalan data, ini diberi bobot 30-40%. Dan kenapa diberi bobot sedang? Karena kualitas data merupakan aspek penting dalam pengukuran. Apabila data tidak reliable yang dapat mengarah pada hasil yang tidak valid. Meskipun sangat penting, kualitas data hanya dapat diperoleh setelah kerangka teoritis dan desain metodologi yang sesuai ditetapkan. Yang ketiga, untuk kesesuaian metodologi dengan tujuan penelitian, ini diberi bobot 20-30%. Dan kenapa diberi bobot lebih rendah? Karena keberhasilan penelitian sangat bergantung pada teori dan data yang digunakan. Apabila teori dan data sudah kuat, metodologi yang sesuai dapat membantu mengungkapkan hasil dengan lebih efektif. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Yang pertama, peningkatan pengungkapan kinerja ESG pada laporan keberlanjutan. Pengungkapan kinerja ESG ini membantu stakeholder untuk lebih memahami keterkaitan antara praktik ESG dan kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki reputasi perusahaan. Yang kedua yaitu ada peningkatan peran kekuatan CEO dalam pengambilan keputusan ESG. Melakukan analisis lebih dalam mengenai hubungan antara kekuatan CEO dan pengambilan keputusan terkait ESG dengan menggunakan indikator yaitu lamanya masa jabatan CEO dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, pengukuran kinerja ESG yang lebih efektif dan standar yang konsisten. Dalam menerapkan standar pengukuran kinerja ESG yang lebih efektif dan transparan mengikuti pedoman internasional yaitu Global Reporting Initiative atau GRI yang dapat mempermudah dalam pengukuran dan perbandingan kinerja ESG antar perusahaan di sektor manufaktur.
Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode regresi moderasi. Ini menggunakan model Moderated Regression Analysis atau MRA. Metode ini bertujuan untuk menguji apakah variabel moderasi yaitu kekuatan CEO dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan. Yang kedua, metode regresi data panel. Metode ini bertujuan untuk mengontrol variasi antar perusahaan dan waktu, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat terkait hubungan antara kinerja ESG, kekuatan CEO, dan kinerja keuangan. Ada 3 uji dalam pemilihan metode regresi data panel, yaitu ada uji Chow, uji Hosmond, dan uji Lagrange multiplier. Pertanyaan yang keenam yaitu, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Dalam menentukan alternatif terbaik, tentunya harus memperhatikan teori dan konsep yang relevan dengan judul penelitian, indikator dan keandalan data variabel, serta kesesuaian metodologi dengan tujuan penelitian. Apabila terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan, serta peran moderasi dari kekuatan CEO, maka metode kuantitatif merupakan alternatif terbaik dalam memberikan bukti yang kuat terhadap hipotesis yang diuji. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Setelah memilih alternatif terbaik yaitu dengan metode kuantitatif, rencana penerapannya mencakup sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data terkait variabel kinerja ESG dan kekuatan CEO ini dapat diperoleh melalui laporan keberlanjutan perusahaan, serta data variabel kinerja keuangan dapat diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis regresi data panel, analisis regresi linier berganda, dan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hubungan kinerja ESG terhadap kinerja keuangan dengan kekuatan CEO sebagai variabel moderasi. Yang ketiga, menyusun laporan penelitian yang mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif, menjelaskan temuan utama, dan memberikan rekomendasi bagi perusahaan manufaktur untuk menyampaikan laporan keberlanjutan terkait informasi kinerja ESG. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Langkah-langkah untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil yaitu, yang pertama, melakukan pemantauan terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan setelah adanya penyampaian laporan keberlanjutan terkait kinerja ESG di perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian apakah kekuatan CEO yang teridentifikasi dalam penelitian dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan. Yang ketiga, membandingkan kinerja keuangan perusahaan yang menyampaikan laporan keberlanjutan terkait kinerja ESG dengan perusahaan yang tidak melakukannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.